Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah dan yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan seluruh umatnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Patut kita syukuri pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dan Allah masih memberikan umur kepada kita hingga kita bisa melaksanakan satu aktivitas, satu kegiatan yang insya Allah manakala niat kita lurus akan memberikan manfaat kepada diri kita, baik dalam rangka menghadapi sisa umur kita di dunia ini, utamanya adalah kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Kita kadang tidak menyadari, mungkin di antara kita tidak menyadari bahwa 2 hari lagi ya, kita sudah masuk ke 1 bulan, yaitu bulan Ramadan, yang Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan suatu puasa 1 bulan penuh gitu. Sedang kita yakin bahwa kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya ini tidak ada lain kecuali untuk kebaikan hambanya itu sendiri. Sehingga kalau kita melaksanakan kewajiban itu, jangan sampai ada kesan bahwa ini merupakan satu beban yang memberatkan kepada kehidupan kita, yang memberatkan kepada kita. Tapi semua kewajiban yang Allah berikan kepada kita merupakan satu sarana untuk mendapatkan kemaslahatan, untuk mendapatkan kebaikan. Ya, lazimnya orang menyebut untuk mendapatkan ganjaran. Ya. Maka oleh sebab itu, mari kita tanamkan pada diri kita, setiap kita melaksanakan satu kewajiban yang sudah kita ketahui, maka kita harus sadar, sesadar-sadarnya bahwa ya, usaha maksimal untuk melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya itu, kebaikannya tidak untuk siapa-siapa kecuali untuk kebaikan diri kita sendiri. Apalagi berpikir bahwa Allah mewajibkan kita terhadap beberapa kewajiban itu butuh Allah, itu sangat amat sangat salah sekali gitu. Jadi Allah memberikan kewajiban kepada kita, kalau kita melaksanakan dengan baik, itu kebaikannya akan kembali kepada diri kita sendiri gitu. Maka itulah yang perlu kita yakini pada diri kita. Begitu juga setiap larangan yang Allah sampaikan kepada kita, yang kita dilarang untuk melaksanakan sesuatu, dilarang untuk memakan sesuatu, dilarang untuk berbuat sesuatu, semua larangan-larangan Allah itu hakikatnya ya, itu bukti kasih sayang Rahman dan Rahim Allah agar supaya ya, hamba Allah yang mendapatkan larangan ini terselamatkan dari mara bahaya. Dan kita harus yakin bahwa setiap pelanggaran daripada larangan Allah pasti akan berakibat buruk gitu. Bahkan kalau dipertegas lagi akan mengakibatkan malapetaka kepada diri kita. Dan contoh sudah cukup banyak di dunia ini. Contoh sudah cukup banyak di dunia ini. Mungkin tidak kita sadari, kadang-kadang kita sendiri sudah merasakan gitu. Ya, mari kita sedikit mencermati ya,
satu contoh yang mungkin kami sampaikan pada kesempatan ini. Allah melarang bohong kepada kita. Allah melarang menipu kepada kita. Ya. Kemudian karena kita merasa untung, karena kita sudah terbuai oleh godaan syaitan, maka sadar atau tidak sadar kita melakukan penipuan. Apalagi kita sadar melakukan satu penipuan gitu. Sedang yang kita tipu orang gitu. Otomatis kan yang ditipu mesti orang, tidak mungkin akan menipu makhluk yang lain gitu. Apalagi menipu binatang kan gitu. Nah, menipu binatang mungkin tidak begitu berakibat, tapi menipu orang gitu. Pada saat kita melaksanakan penipuan, mungkin ada berpikir sedikit setelah kita mendapatkan merupakan satu keuntungan. Tapi setelah itu, kalau hati kita itu masih hidup, ya dipastikan orang itu mempunyai satu beban moral. Bahkan kalau masih ada di dalam dirinya itu satu keimanan, pasti dia akan tergoda dirinya dengan perbuatannya sendiri. Ada rasa tidak enak, ada rasa takut ketemu dengan orang yang ditipu, ada satu kekhawatiran, nanti kalau penipuan saya itu diketahui oleh orang yang saya tipu. Nah gitu. Maka itu satu contoh. Belum yang lain-lain, apalagi kemaksiatan, pelanggaran yang lebih berat lagi. Pasti akan berakibat kepada diri kita. Baik di dunia ini, apalagi nanti siksa di akhirat kelak. Dan itu pasti akan kita terima. Maka oleh sebab itu, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dalam 2 hari ke depan, dan mudah-mudahan Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menemui bulan Ramadan. Dari tanggal 1 sampai akhir bulan Ramadan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan satu ibadah yang di dalamnya dikenal oleh umat Islam bahwa Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Ramadan adalah bulan penuh maghfirah. Ramadan adalah bulan penuh amalan-amalan yang menghadirkan kepada kita ganjaran-ganjaran, kebaikan-kebaikan. Maka oleh sebab itu pada malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hikmah Ramadan yang harus kita persiapkan pada diri kita ini, atau dalam menghadapi Ramadan yang akan datang, kita mengenali, mempelajari apa hikmah-hikmah yang ada di dalam bulan Ramadan itu, sehingga kita akan mendapatkan satu buah daripada Ramadan itu sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu, ya. Baik, mungkin dibaca biar lebih pas lagi. Surat ya, kalau kita bicara masalah Ramadan, para ulama, para mubalik, pasti akan berbicara ayat ini. Pasti akan menyitir ayat ini. Itu pasti gitu. Maka ya tidak ada bosan-bosannya kita membaca Al-Qur'an itu, dan setiap kita baca pasti akan menggugah kepada diri kita. Kalau itu di situ ada unsur, ada faktor yang mendorong kita untuk melaksanakan satu kewajiban, pasti kita akan lebih semangat lagi dengan membaca Al-Qur'an ini. Karena ini firman Allah, petunjuk Allah yang harus kita laksanakan. Manakala di situ menemukan satu perintah. Begitu juga kalau di dalam Al-Quran kita membaca menemukan satu larangan, nah itu harus kita tinggalkan. Karena Al-Quran adalah suatu firman Allah yang mutlak kebenarannya, benarnya mutlak, gitu ya. Dan tidak ada ucapan yang lebih baik daripada firman Allah ini. Maka tidak boleh
Syaratnya kita belajar Al-Quran, belajar Al-Quran dan Sunnah ini syaratnya ya, utamanya kepada Al-Quran, tidak boleh kita meragukan. Ragu terhadap apa yang kita baca itu tidak boleh. Nah, maka kita harus yakin. Coba dibaca. Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa di antara hikmah puasa adalah agar seseorang hamba Allah ini, seorang muslim, seorang yang beriman dapat menggapai ya takwa. Jadi tujuan utamanya di situ la'allakum tattaqun. Jadi kalau ada orang yang puasa ya, sehabis puasa kok tidak nampak hasil daripada puasa itu dengan peningkatan ketakwaannya, itu menurut ayat ini berarti tidak sesuai, puasanya tidak sesuai tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita berpuasa Ramadan 1 bulan penuh itu Allah mempunyai harapan, mempunyai tujuan gitu, agar supaya hambanya ini ya meningkat takwanya. Dan puasa adalah sebab meraih derajat yang mulia ya, derajat yang mulia. Maka hal ini dikarenakan dalam puasa ya, dalam puasa itu seseorang akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Nah, inilah ya, pengertian takwa. Bentuk takwa dalam puasa ya, dapat dilihat ya, bentuk takwa dalam puasa dapat dilihat dalam berbagai hal ya. Seperti ya, orang yang puasa akan meninggalkan setiap yang Allah larang, yang dilarang itu pasti akan ditinggal. Ketika itu yaitu meninggalkan, nah, termasuk apa? Ya, kita sudah nggak asing lagi kan, meninggalkan makan, ya, minum, berjima dengan istri dan sebagainya. Jadi ada larangan-larangan yang merupakan satu rukun, yaitu rukun itu kalau salah satu ditinggalkan atau dilanggar itu batal puasanya. Ya. Misalnya dia tidak makan, tidak minum, tapi jima gitu. Dia tidak jima, tidak makan, tapi minum, batal puasanya. Ya, gitu. Ini sederhana sekali sebetulnya. Hanya tidak makan, tidak minum, tidak jima. Kalau puasanya mudah, untuk sah puasanya itu mudah gitu. Jadi yang sebenarnya dengan demikian hati ya condong dan ingin melakukannya. Jadi hati itu condong dan ingin melakukannya. Jadi tergerak hati itu untuk tidak makan, tidak minum, tidak jima, itu sudah tergerak dari hatinya. Maka ini semua dilakukan dalam rangka takarub atau mendekatkan diri kepada Allah ya, dan meraih pahala darinya. Nah, inilah bentuk takwa juga.
Ya. Yang kedua, orang yang berpuasa sebenarnya mampu untuk melakukan kesenangan-kesenangan duniawi yang ada. Jadi bisa melakukan, namun dia mengetahui bahwa Allah selalu mengawasi dirinya. Jadi dengan puasa itu bagi orang yang mukmin betul, yang ingin meraih kepada satu ketakwaan, bahwa dia merasa diawasi oleh Allah. Jadi kalau puasanya itu lupa kepada Allah, maka amalan puasa itu amalan sirriyah, amalan yang sangat rahasia. Beda dengan sholat. Sholat itu kita sholat tidak tumak ninah, itu orang akan bisa mengetahui. Kita tidak sholat, itu orang akan bisa mengetahui. Tapi kalau puasa, ini janjane puasa tenan pora atau itu sulit mau mengetahui. Kalau orang pura-pura sholat itu jelas itu. Tapi kalau pura-pura puasa, kita nggak tahu. Orang poso tidak puasa, tapi pura-pura puasa bisa. Bahkan kalau orang berpura-pura puasa itu, yang berpura-pura itu bisa malah tampak lebih berpuasa daripada yang puasa beneran. Jadi jam 1, jam 2 gitu, itu gitu. Dan dikira poso tenan gitu loh. Mungkin malah cerita jadi titik kulminasi laparnya puasa itu ternyata jam-jam segini ya loh, malah gitu. Jadi ada titik kulminasi lapar. Jadi titik kulminasi laparnya itu ya jamnya mungkin nggak sama ya, tapi kalau sudah menjelang buko itu lapar sudah hilang. Apalagi sudah kelihatan sambal tumpangnya, sudah kelihatan buahnya, sudah kelihatan apa itu, es buahnya, kolaknya, itu adanya cuma ya seperti yang disabdakan Rasulullah, ada dua kesenangan yang nampak, senang pada saat berbuka dan senang pada saat kita ketemu kepada Allah, bergembira gitu loh. Itu hikmah daripada puasa juga gitu. Maka ini semua dilakukan dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua tadi, jadi dia tidak berani walaupun dia itu bisa bisa makan gitu. Pada saat wudhu, orang ya biasanya sholat kan, pada saat wudhu itu, kalau wudhu itu kan memasukkan air juga ya untuk berkumur gitu. Sing dilebokke orang ciduk metune seciduk. Yang seciduk kemana? Masuk perut, siapa yang tahu? Nah, maka puasa itu amalan sirriyah. Maka yang pertama, sadar sesadar-sadarnya bahwa meninggalkan makan, minum, dan jima itu karena ini memang difardukan, diwajibkan dalam rangka melaksanakan puasa, dan dia hanya semata-mata mengharap pahala dari Allah. Yang kedua, tidak berani melaksanakan, melanggar itu tadi karena yakin bahwa dirinya itu diawasi oleh Allah. Jadi dia tidak butuh pengawasan manusia. Dan banyak hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa bukti amal sirriyah itu memang suatu rahasia yang Allah nanti akan membalas pahala puasa itu langsung dari Allah. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain, sudah ditunjukkan loh kebaikannya itu, pahalanya itu. Sholat sendiri dengan sholat berjamaah, Allah sudah menyebutkan pahalanya 27 kali lipat berjamaah daripada sholat sendirian. Puasa enggak disebut ya. Kemudian yang ketiga, ketika berpuasa, setiap orang akan semangat melakukan amalan-amalan ketaatan. Semangat. Waktu Ramadan itu, peningkatan daripada ketaatan kepada Allah nyata terlihat. Amalan-amalan ibadah, ya,
infiradiyah gitu akan meningkat gitu. Dan bagi yang takwa betul tidak hanya hangat-hangat apa itu? Enggak. Bukan hanya semakin hari semakin masjid itu kalau 10 hari pertama penuh kan gitu ta? 10 hari kedua separuh kan gitu ta? 10 hari ketiga ya siapa yang aktif sholat subuh ya baru dia semangat ke masjid. Maka semakin maju harinya semakin maju juga sopnya istilahnya kan gitu. Sop pertama sampai halaman-halaman. Hari kedua sudah berkurang 2. Hari ketiga kurang 3. Baru nanti setelah tidak ada sholat tarawihnya itu malam Ramadan, malam Idul Fitri banyak lagi datang apa? Ngantri zakat fitrah. Bab zakat fitrah yang kita lazim dikenal di daerah-daerah itu, siapa yang zakat mau memberikan zakat ke situ, mulai nanti gawa zakat nih. Jadi berangkat bawa kandi gitu, pulang bawa kandi lagi. Ya. Beda dengan apa yang selama ini kita tahu bahwa zakat fitrah tidak hanya untuk begitu. Jadi kita yang merasa bisa zakat fitrah, ya, apalagi yang mampu, tidak berhak menerima zakat. Nah ini, maka akan meningkat ketaatannya, baik kiroahnya itu tadi, qiyamul lailnya ya dijatuhkan pada setelah badal isya ya, dengan nama khusus pada bulan Ramadan adalah ibadah tarawih. Rakaatnya sama ya. Kemudian kaifiyahnya sama, jumlah rakaatnya sama ya. Kalau qiyamul lail biasa dilaksanakan di sepertiga malam dan dilaksanakan dengan munfarid, tidak boleh dengan jamaah. Tapi kalau salat tarawih boleh dilaksanakan dengan jamaah. Maka bedanya qiyamul lail ya, artinya tahajud, dengan tarawih itu apa? Nah, salah satu yang menonjol adalah kalau salat tarawih itu yang lazim dilaksanakan habis salat isya, kan itu yang lazim ya di negeri kita ini ya. Kalau salat tahajud dilaksanakan sepertiga malam, itu meningkat semangatnya, salat jamaah ke masjid meningkat dan sebagainya macam-macam gitu. Nah, dan ketaatan merupakan tadi, peningkatan jamaah, peningkatan ibadah tadi merupakan jalan untuk menggapai takwa. Jadi ini masih 1, 2, 3 ini tadi masih penjelasan daripada la'allakum tattaqun. Inilah sebagian ya di antara bentuk takwa dalam amalan puasa. Kemudian mari kita coba menyelami ya hikmah ya di balik meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia dalam melaksanakan puasa. Karena yang paling menentukan itu syahwat, termasuk nafsu makan. Syahwat itu nafsu ya. Jadi kalau ada orang yang makannya kuat itu, wah syahwat makannya itu luar biasa, itu salah nggak kira-kira? Syahwat itu maksudnya juga nafsu. Nah, kalau yang lazim kan, wah nafsu makannya kuat gitu. Maka di dalam berpuasa setiap muslim diperintahkan untuk meninggalkan berbagai syahwat gitu. Syahwat daripada
makanan, syahwat daripada minuman, ya. Itu semua dilakukan karena Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli, gitu. Dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Nah, itu. Maka di antara hikmah meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia ketika berpuasa ada beberapa hal seperti berikut. Pertama, dapat mengendalikan jiwa, ya. Rasa kenyang karena banyak makanan dan minum, ya, jadi terkendali. Kepuasan ketika berhubungan dengan istri, nah, kan makan, minum, jima tadi. Itu semua biasanya akan membuat dengan membebaskan syahwat, kemauan, nafsu, makan, minum, dan senang-senang dengan istrinya ini, ya, pada umumnya akan membuat seseorang lupa diri, gitu. Kufur terhadap nikmat dan menjadi lalai. Jadi karena merasa cukup, merasa senang, merasa serba kecukupan, gitu. Sehingga dengan berpuasa jiwa pun akan lebih dikendalikan. Nah, jadi dia akan mengendalikan utamanya pada saat siang hari. Yang kedua, hati akan menjadi sibuk memikirkan hal-hal baik dan sibuk mengingat Allah. Apabila seorang terlalu tersibukkan dengan kesenangan duniawi dan terbuai dengan makanan yang dia lahap, gitu, hati pun akan menjadi lalai dari memikirkan hal-hal yang baik dan lalai dari mengingat Allah. Oleh karena itu, apabila hati tidak tersibukkan dengan kesenangan duniawi, nah, jadi karena tidak boleh makan, tidak boleh ini dan sebagainya, harus mengendalikan hal-hal yang berbau syahwat tadi, gitu. Juga tidak disibukkan dengan makan dan minum ketika berpuasa, hati pun akan bercahaya, hati pun akan tidak terganggu, gitu, akan bercahaya istilahnya. Akan semakin lembut, hati pun tidak mengeras, dan akan semakin mudah untuk tafakur atau merenung serta berzikir kepada Allah. Nah, karena sadar apa yang dilakukan ini semua adalah karena Allah dan karena perintah Allah. Yang ketiga, dengan menahan diri dari berbagai kesenangan duniawi, orang yang berkecukupan akan semakin tahu bahwa dirinya telah diberikan nikmat begitu banyak, ya, daripada orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan bahkan mungkin anak-anak yatim piatu yang sering merasakan lapar. Jadi orang kaya, orang yang serba kecukupan, orang yang sesuk mangan opo, sesuk mangan opo, beda karo sesuk sing dipangan opo. Nah, gitu. Itu gimana itu pengertiannya? Sesuk mangan opo, kan sesuk mangan opo. Nek sesuk sing dipangan opo kan urung cetha. Nek sesuk mangan opo, wah kuwi garek milih, gitu. Nah, ini orang kecukupan. Jadi orang yang biasa sesuk mangane opo, nah, itu akan merasakan terhadap orang yang sesuk sing dipangan opo. Jadi sing dipangan opo kan urung cetha. Nek sesuk mangan opo menunjukkan tinggal memilih. Maaf, ini kebalik enggak? Besok apa mangan? Menurut penjenengan kebalik enggak ini? Ya bener ya. Sesuk sing dipangan apa itu urung cetha, tapi sesuk mangan apa.
Terus sing nyepake mangan jawab, jing-jing rencanane opor. Loh. Lah sesuke bothok tawon. Oh. Lah sing iki sesuk sing dipangan apa? Urung cetha. Nah, sesuk sing dipangan apa? Ya engko sak candhake, candak sawut ya sawut. Ngerti sawut? Sawut itu puhung diparut. Terus dimasak koyok ketan. Koyo nih ya. Terus diparuti kambil. Apa Ustaz kulino mangan nih? Ya apa no? Asli ya. Asli tani kan itu dah. Nah itu. Maka oleh sebab itu kita berpuasa, dengan berpuasa itulah akan menyadari bahwa dirinya diberi kelebihan oleh Allah. Dengan puasa itu, oh ini loh, ngerasake luwe, lah gitu lah, ngerasake luwe. Kalau nggak puasa, dia tidak pernah merasakan lapar. Maka juga tidak disibukkan dengan makan dan minum, dibanding dengan miskin dan piatu. Nah, dalam rangka mensyukuri nikmat ini, orang kaya pun gemar berbagi dengan mereka yang tidak mampu. Nah, kemudian yang keempat, dengan berpuasa akan mempersempit jalan darah. Nah, sedangkan setan berada pada jalan darah manusia, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Inna syaitana yajri min ibni adama majradam. Sungguhnya setan mengalir dalam diri manusia pada tempat mengalirnya darah. Karena aliran darah yang di orang yang berpuasa itu ya, tidak selancar gitu ya, tidak selancar dengan pada saat penuh energi gitu ya, karena energinya kan terkuras, energinya kan berkurang gitu. Maka setan pun juga lembek gitu. Jadi puasa dapat menenangkan setan yang seringkali memberikan was-was. Di setannya orang galak juga gitu. Itu kalau puasanya beneran gitu loh. Tapi kalau puasanya tidak beneran ya justru katanya orang lapar itu syahwatnya tinggi, nafsunya tinggi, kesinggung sidik gitu, perempeng kan gitu loh ya. Nah, puasa pun dapat menekan syahwat dan rasa marah. Ini nek puasanya tenan gitu. Tapi kalau puasanya orang tenanan ya itu tadi terpengaruh daripada nafsu tadi. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan puasa sebagai salah satu obat mujarab ya, bagi orang-orang yang memiliki keinginan untuk menikah namun belum kesampaian. Cuma maknanya saum bagi ABG yang ABG ya? Bagi saudara-saudara yang kemauan nikahnya kuat tapi belum memenuhi syarat tadi, nah kemudian dianjurkan untuk puasa. Nah, ada yang memahami bahwa tingkat puasanya ini bukan puasa seperti puasa Ramadan ya. Puasa menahan kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan erat dengan pernikahan. Kemudian yang ketiga ya, mulai beranjak menjadi lebih baik gitu. Di bulan Ramadan tentu saja setiap muslim harus menjauhi berbagai macam maksiat agar puasanya tidak sia-sia.
Juga agar tidak mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimin khattuhu min siyamihil ju' wal atos." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Ini sudah populer ini ya, diriwayatkan oleh Ahmad. Puasa menjadi sia-sia seperti ini disebabkan bulan Ramadan masih diisi pula. Jadi dalam bulan Ramadan masih diisi pula, masih dilakukan pula pada saat bulan Ramadan dengan berbagai kemaksiatan. Padahal dalam bulan puasa seharusnya setiap orang berusaha menjaga lisannya ya, dari rasan-rasan orang lain atau melakukan ghibah atau dari perkataan yang berbagai maksiat, dari perkataan dusta ya, perbuatan maksiat, perkataan dusta, perbuatan maksiat dan hal-hal lain yang dilarang yang menyebabkan ya fadilah daripada puasa, ganjaran daripada puasa itu tidak didapat. Puasanya sah karena sebab membatalkan puasanya tidak ada. Tapi sebab mendapatkan fadilah daripada puasa, ganjaran daripada puasa dia langgar. Maka hasilnya ya cuma lapar dan haus tadi. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkan dusta tadi, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Maka puasa yang pasti ya diderita atau dirasakan bagi pelaku puasa karena larangan utamanya yang menyebabkan batalnya puasa utamanya adalah makan dan minum dan jima tadi ya. Itu ternyata setelah dilakukan ya, itu orang sesehat apapun gitu ya, tidak makan dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, apalagi yang rutinitasnya biasanya dia itu malah makannya 3 kali, sarapan, makan siang, makan apa? Makan sore. Bahkan ada yang plus ya, sarapan, kemudian jam 10 snack ya. Jam 12 istilahnya 12-an, terus jam 3 mindo. Nah, masih lagi, ini berapa kali itu? 5 kali. Belum lagi sudah memastikan dalam 1 hari saya harus minum 2 liter loh gitu. Sehingga sangat mungkin sekali kondisi seorang yang puasa itu pasti akan mengalami adanya lapar dan haus. Lapar dan haus yang kita rasakan itu tidak dibutuhkan oleh Allah. Maka yang dibutuhkan oleh Allah adalah kesungguhan kita dalam melaksanakan ketaatan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah itu gitu. Sehingga haus dan lapar itu akan menjadikan diri kita itu mendapat pahala daripada Allah manakala ya
melaksanakan puasa yang otomatis kita akan merasakan lapar dan haus itu tidak disertai oleh perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dengan perkataan tadi, mungkin dengan anggota badan kita, dari mata kita, dari telinga kita, dari gerakan tangan kita yang melanggar daripada aturan-aturan Allah, yang melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan pada saat kita melaksanakan puasa. Maka itulah yang perlu kita waspadai, yang perlu kita jaga. Insya Allah akan kita mulai nanti pada hari Selasa yang akan datang, insya Allah. Itu pun kalau kita pasti akan menunggu bagaimana pengumuman ya, daripada majelis kita, daripada yayasan kita, daripada pimpinan kita. Ya, kita juga akan menunggu bagaimana keputusan daripada pemerintah. Biasanya kenapa kita mengikuti pemerintah? Karena kita meyakini bahwa ya, alat yang dimiliki oleh pemerintah untuk ru'yah itu, untuk melihat bulan itu, melihat hilal itu pemerintah mempunyai alat yang super canggih, yang sudah cukup canggih gitu. Memang ada dua kan, boleh dengan hisab, boleh dengan ru'yah tadi. Maka kita menunggu sajalah, tapi yang sudah kita dengar-dengar insya Allah nanti hari Selasa. Sedang ini sudah malam Ahad, di Ahad, Senin, Selasa kita puasa. Maka tidak salahnya kalau sekarang ini kita mempersiapkan diri ya, kemudian mengulang kembali, mengenal kembali apa yang harus kita persiapkan diri kita ini dalam rangka menghadapi puasa yang akan datang. Dan ini luar biasa ini. Jadi kalau para sahabat dulu ya, para sahabat dulu gitu, jadi sangat merindukan sekali datangnya bulan Ramadan, karena paham betul apa yang ada di dalam bulan Ramadan ini adalah merupakan satu bulan yang itu tadi ada istilahnya penuh rahmat, penuh barokah, penuh maghfirah, ada di situ maghfirah dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Coba dari apa yang kita lakukan saja keseharian itu, tapi kalau dilakukan dalam bulan Ramadan itu ada ganjarannya. Jujur, kita pernah enggak makan kira-kira hampir subuh itu ngelilir itu apa? Bangun tidur, rasa lapar, kita minum, mungkin ada roti, kita makan roti. Biasa mungkin ya, atau pernah begitu. Tapi itu kalau tidak pada bulan Ramadan enggak ada pahalanya. Tapi kalau pada bulan Ramadan kita bangun ya, setengah jam sebelum masuk waktu subuh kita bismillah ya, makan sahur dengan minum dan mungkin juga nasi. Ada di antara kita itu makan sahur dengan makan siang itu rasane podo gitu. Bar turu bareng mangan yo enak gitu. Ada. Tapi ada yang nak sahur wis pokoke aku ora tau sahur kok, jare malah gitu. Lah ngopo? Paling mung susu segelas loh. Susu segelas itu juga sahur gitu loh. Jadi sudah makan sahur itu. Nah, itu ada pahalanya. Nah, maka makan yang mendapat pahala itu sahur. Juga buko, sedang berbuka itu gitu. Ada pahalanya. Bahkan di situ betul-betul kita merasakan apa namanya kebahagiaan. Kemudian satu hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syam minal akli wasyarabi,
innamasyamu minal lagwi warrafasi fa in sabaka ahadun au jahula alaika faltakul inni soimun. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lahwun dan rofas. Apabila ada seorang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Jadi kalau dihina dia tidak menanggapinya, usil itu macam-macam kan. Nah, lahwun adalah perkataan sia-sia, misalnya ya, yang tidak berfaedah. Jadi satu perkataan-perkataan yang sama sekali tidak ada faedahnya. Sedangkan rofas adalah istilah ya, untuk setiap hal yang diinginkan laki-laki pada wanita ya. Atau dapat pula bermakna kata-kata kotor, atau mungkin juga walaupun tidak kotor tapi romantis yang menimbulkan syahwat tadi gitu. Oleh karena itu ketika kita keluar bulan Ramadan seharusnya ya, setiap insan menjadi lebih baik dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya, karena dia sudah ditempa nah, istilahnya di madrasah Ramadan untuk meninggalkan berbagai macam maksiat. Karena betul-betul bagi orang yang puasanya itu sungguh-sungguh akan takut melaksanakan maksiat, karena sangat rugi ya puasanya manakala dalam melaksanakan puasa itu masih disertai dengan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan maksiat. Orang yang dulu malas-malasan sholat itu biasanya. Orang yang malas-malas sholat, malas-malas jamaah, tidak pernah jamaah ke masjid, begitu dalam bulan Ramadan ya, ini umumnya dia akan meningkat. Dan terbukti bagi saudara-saudara kita yang jual serandal jepit itu loh, kalau menjelang Ramadan ini serandal jepit meningkat larisnya. Udah jujur saja itu yang pada jual sandal jepit ya, ke masjid nggak pernah ke masjid toh. Nah, ke masjid pakai serandal, pakai ini dan sebagainya. Saya punya bakul, biasanya orang kulaan sandal jepit itu kulaan sandal jepit nyegat Ramadan yuk, nggih biasanya laris gitu. Jadi laris sandal jepit ini Ramadan. Dan maka orang yang dulu malas-malas sholat 5 waktu ya, seharusnya menjadi sadar nah, dan rutin mengerjakannya di luar bulan Ramadan setelah dia sadar, setelah dia merasakan ya. Bahkan juga kalau ingin terbukti hasil daripada Ramadan itu adalah peningkatan daripada takwanya. Juga dalam masalah sholat jamaah bagi kaum pria, hendaklah pula dapat dirutinkan dilakukan di masjid sebagaimana rutin dilakukan ketika bulan Ramadan. Nah itulah tentu setelah Ramadan nah, ketaatannya itu akan meningkat dalam segala hal gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna ahabbal amali ilallah atwamuhu wa in qalla." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu atau ajek walaupun sedikit. Harus kita sadari, ibadah dan amalan ketaatan bukanlah ibarat bunga
yang mekar pada waktu tertentu saja. Jadi ibadah sholat 5 waktu, sholat jamaah, sholat malam, gemar bersedekah, dan bagi ibu-ibu itu berbusana muslimah bukanlah jadi ibadah musiman. Namun sudah seharusnya di luar bulan Ramadan juga tetap dijaga keistiqomahannya dalam melaksanakan amalan-amalan yang sudah terbiasa terbentuk pada bulan Ramadan. Kita ingat pula pesan daripada Ka'ab, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan lantas terbetik dalam hatinya bahwa setelah lepas dari Ramadan dia merasa terbebas daripada tekanan daripada bulan Ramadan itu. Kalaupun maksiat sedikit-sedikit tidak apa-apa, karena sudah tidak membatalkan atau tidak mengurangi daripada pahala daripada puasanya. Kalau demikian halnya, jadi sedikit maksiat kepada Robnya itu diulangi pada di luar bulan Ramadan, maka sungguh puasanya itu pun tertolak, tidak bernilai apa-apa. Jadi dampak daripada walaupun di luar daripada puasa, kalau suka bermaksiat, maka amalan ibadah yang sudah dilakukan pun juga akan terhapus. Ini menurut pesan daripada sahabat Ka'ab. Yang keempat, kesempatan untuk saling berkasih sayang dengan si miskin tadi dan merasakan penderitaan daripada fakir miskin. Puasa akan menyebabkan seorang lebih menyayangi si miskin, karena orang yang berpuasa pasti merasakan penderitaan lapar dan sebagian waktunya, siang hari terutama. Keadaan ini pun ia rasakan begitu lama, karena puasa Ramadan kan 1 bulan. Akhirnya ia pun bersikap lemah lembut terhadap sesama dan berbuat baik kepada mereka. Dengan sebab inilah ia mendapatkan balasan melimpah dari sisi Allah. Begitu pula dengan puasa, seseorang akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin, fakir, yang penuh kekurangan. Orang yang berpuasa akan merasakan lapar dan dahaga sebagaimana yang dirasakan oleh mereka orang miskin tadi. Inilah yang menyebabkan derajatnya meningkat di sisi Allah dengan sadar, dia menyadari. Jadi orang akhirnya terhindar daripada ojo dumeh, gitu. Ojo dumeh sugih, gitu. Oh sugih, baik masih ada kekayaan yang ada pada diri kita, hakikatnya ada hak orang lain yang ada pada diri kita. Maka tumbuhlah kesadaran dengan merasakan lapar ini. Jangan sampai ada saudara miskin kita ini lapar, sedang kami melimpah, gitu. Maka akan sadarlah dengan sedekah, akan sadarlah dia memberikan santunan kepada orang-orang miskin. Inilah beberapa hikmah syar'i yang luar biasa di balik puasa Ramadan. Oleh karena itu, para sahabat dulu sangatlah merindukan bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan pernah saya mendapatkan satu pelajaran, bagi orang yang paham terhadap bulan Ramadan, itu diumpamakan bulan Ramadan itu kita akan kedatangan tamu yang terhormat, gitu. Jadi seseorang yang akan kedatangan tamu terhormat, atau katakanlah pimpinannya, atau mungkin Pak Bupati,
atau orang yang betul-betul terhormat, dan kehadiran seorang tamu tadi ke rumah kita secara tidak langsung juga akan mengangkat pengaruh daripada diri kita gitu. Dia pasti akan mempersiapkan agar supaya tamu tadi pasti akan kita sambut dengan sebaik-baiknya. Maka sampai diumpamakan bulan Ramadan itu merupakan seseorang yang kita hormati dan kita mengharapkan seseorang tadi kerso rawuh gitu ya, kerso tindak ke rumah kita ya. Dengan rawuhnya tamu tadi ke rumah kita akan mengangkat ya, istilahnya pengaruh atau kewibawaan diri kita di kampung itu. Aja sembrono sing kuwi entuk koronoe Kapolda kan gitu ya. Entuk korono bupati. Kuwi ora wong sembarangan. Kan itu ceritanya orang di luar sana. Nah, maka itu kita sambut dengan senang hati, maka merindukan hadirnya bulan Ramadan karena tahu betul setelah orang itu mau datang ke tempat kita merasa terhormat, kita merasa terangkat gitu. Nah, tentunya dengan gambaran ini kita juga akan berusaha semaksimalnya untuk menyambut dalam bulan Ramadan itu dengan persiapan-persiapan yang matang. Sehingga betul-betul dengan insya Allah ya kita mengingat kembali pada malam hari ini, 2 hari sebelum kita melaksanakan itu akan menjadi landasan untuk kita melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Namun demikian jangan sampai kita juga pernah mengerti ya bahwa termasuk hikmah daripada puasa itu ada yang memang ada satu hadis ya, sumu tasiku, puasalah kamu akan sehat gitu. Tapi ini pun jangan sampai kita salah niat. Aku tak puasa Ramadan ben sehat, itu keliru. Itu keliru. Sehat itu urusan duniawiyah, bukan urusan ukhrawiyah. Sedang puasa itu merupakan satu ibadah. Kalau kita dapat pahala, itu adalah nanti akan kita petik di akhirat. Kalau kita yakin dengan sabda Rasulullah itu tadi, sumu tasiku, puasalah kamu, nanti kamu akan sehat. Otomatis kalau kita puasa sungguhan, pasti akan mendapatkan satu kesehatan. Maka kalau yang kita kejar akhirat, dunia pun kita akan dapat. Nah, gitu. Udah aku tak puasa tenanan, aku ben kuru. Loh, keliru itu. Ini puasa Ramadan apalagi? Udah aku semangat kok puasa Ramadan. Walhamdulillah. Puasa Ramadan ini, alhamdulillah aku sehat, aku sudo, aku gini. Loh, sing dibanggakan berkurangnya berat badan, sehatnya, tidak berharap bahwa nanti kita mendapatkan pahala dari Allah. Maka kita harus waspadai itu. Maka jangan sampai kita mengambil hikmah yang keliru. Nah, ini perlu kami ingatkan. Maka kalau itu semua yang kita tuju, wah nanti akan berbahaya. Yakinilah bahwa kalau kita melaksanakan sesuatu itu untuk kepentingan akhirat, dunia kita akan disertakan. Seperti firman Allah, coba dibuka itu surat Syura ya, ayat 20. Mangkana yuridu harsal akhirah ya. Surat Surah surat Nazid lahu fi kharsih lah gitu. Surat Surah ayat 20. Mangkana yuridu harsal akhirata nazid lahu fi kharsih. Wa mangkana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya.
Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Iya, udah jelas ya. Mangkana yuridu harhal akhirah nazid lahu fi kartih. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Akan kami tambah keuntungan itu baginya. Kalau dia puasa dengan tulus, ya, dengan ikhlas, hanya lillahi ta'ala, itu. Apa yang diisyaratkan Rasulullah nanti akan menghadirkan kepada dirimu sehat, ya. Salah satu faktor obesitas tadi dengan puasa juga akan turun berat badan, otomatis nanti. Rata-rata kalau puasa 1 bulan rata-rata umumnya gitu loh, kecuali orang istimewa ya. Lah poso kok bobotnya tambah itu rada istimewa. Kuwi mesti sahure akeh banget, bukane akeh banget. Jadi stok untuk satu mulai fajar, mulai apa? Mulai apa? Ya fajar sampai terbenam matahari itu stoknya mungkin turah gitu. Jadi rata-rata mesti berkurang. Kalau dulu bobotnya 70 itu bisa jadi 68, mungkin 67 gitu. Tapi tidak tahunya nanti habis puasa ya munggah lagi jadi 75 malah gitu. Ya. Kalau seperti anak kecil istilahnya apa? Kemarui bar poso kemaru gitu. Alhamdulillah kita sudah mempunyai satu keseimbangan. Sehabis bulan Ramadan 1 bulan penuh kita ada puasa sunnah yang namanya puasa Syawal 6 hari ya. Itu untuk keseimbangan. Setelah puasa 6 hari selesai ada sunnah lagi yang namanya puasa bid. Puasa bid masih ada dalam setiap bulan. Ada puasa Senin, Kamis. Kalau ingin rutinitas yang istiqomah, monggo ya, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Wah, luar biasa. Kalau kita sudah sampai kegemaran untuk menahan hawa nafsu ini, menahan diri dari keinginan-keinginan duniawi, ya, itu insya Allah juga akan berpengaruh kepada bagaimana kita mampu memanage diri kita, mengendalikan diri kita, juga membersihkan hati kita. Coba satu ayat lagi sebagai penutup. Ini satu hadis ya, saya baca. Mangkanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu samlahu wa atathu dunya wa ya raghimatun wa mangkanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi samlahu walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai. Dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina kepadanya. Mamangkanatid dunya hammahu, barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup. Wa farraqa alaihi samlahu walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Ya.
akan mencerai-beraikan keinginannya, dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Jadi dia tidak akan merasa cukup. Ya. Saya kira demikian untuk malam hari ini. Semoga kita bisa menarik hikmah dari berbagai hal yang sudah kita bicarakan ini. Utamanya ya, kita semua ya, mari betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan yang akan datang, dan kita tentu sangat berharap untuk bisa melalui Ramadan itu 1 bulan penuh gitu, 1 bulan penuh. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah masih memberi kesempatan kita ya, untuk melalui pada bulan Ramadan ini. Sekali lagi, kalau memang Allah masih mengizinkan ya, kita melalui pada bulan Ramadan yang akan datang ini, ya, kita kalau perlu ya untuk meningkatkan kesungguhan kita, ya, inilah Ramadan terakhir. Karena kita belum yakin bahwa Ramadan yang akan datang kita masih akan menjumpainya. Maka kalau Ramadan ini tidak kita manfaatkan sebaik mungkin, jangan berharap kita akan menemukan Ramadan yang akan datang. Maka setiap kita melaksanakan ibadah, kita ada satu iktikad seperti itu. Seperti tadi misalnya ya, nanti kita bangun sholat subuh ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup untuk melaksanakan sholat subuh. Maka sholat subuh kita laksanakan sebaik mungkin. Karena belum tentu subuh yang akan datang saya masih diberi kesempatan. Nah, bukankah ada satu pelajaran toh? Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu badan. Berbuatlah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Jadi menunda urusan dunia itu sesuk isi enek waktu gitu loh. Tapi menunda urusan akhirat jangan berharap besok masih ada waktu. Nah, itulah yang kita ambil satu pelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, dari kami cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Soeharto dalam kajian online pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan bisa menjalani Ramadan yang akan datang lebih baik lagi. Jangan lupa untuk menekan tombol like juga subscribe. Kami yang bertugas, kalau ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kajian malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.